wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih kepada adik-adik siswa sekalian yang hari ini sudah datang nih di ruang bimbingan kelompok untuk melakukan bimbingan kelompok sesuai jadwal dan kesepakatan yang telah kita tentukan, yaitu hari ini hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 pada jam 10 WITA untuk melakukan bimbingan kelompok. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Apakah dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, kita berdoa dulu nih. Silakan, siapa di sini yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi di tahap awal bimbingan kelompok, Ibu ingin menanyakan nih kepada adik-adik terlebih dahulu tentang pengertian bimbingan kelompok. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu pengertian bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum tahu ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi menurut Prahitno, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok itu saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan menurut Romlah, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu ditunjukkan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Jadi, dari beberapa pengertian bimbingan kelompok itu dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangannya optimal. Oke adik-adik, itu tadi merupakan pengertian dari bimbingan kelompok. Nah sekarang Ibu mau tanya nih, apakah di sini adik-adik tahu tujuan dari bimbingan kelompok? Belum, Bu. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi tujuan itu ada dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Jadi dalam kaitannya ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit, dan tidak efektif. Dan di sini ada tujuan khusus dari layanan bimbingan kelompok itu sendiri. Jadi, bimbingan kelompok itu membahas topik-topik tertentu yang mengandung perasaan aktual dan hangat dan menjadi topik perhatian peserta. Jadi, melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Jadi dalam hal ini kemampuan berkomunikasi verbal maupun verbal itu dapat ditingkatkan. Nah sekarang Ibu mau tanya nih, apakah kalian di sini tahu itu apakah manfaat bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum. Kalau asas-asas bimbingan kelompok? Belum. Belum juga ya. Oke baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dan asas-asasnya. Jadi manfaat bimbingan kelompok menurut Winkel dan Srihasuti itu adalah mendapatkan kesempatan untuk berkontak dengan banyak siswa, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dapat mencari tantangan yang akan dihadapi, siswa dapat menerima dirinya setelah menyadari bahwa teman-temannya sering menghadapi persoalan, kesulitan, dan tantangan yang kerap kali sama, dan lebih berani mengemukakan pandangannya sendiri bila berada dalam kelompok, diberikan kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu bersama, lebih bersedia menerima suatu pandangan atau pendapat bila dikemukakan oleh seorang teman daripada dikemukakan oleh seorang konselor. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan asas-asas dari bimbingan kelompok. Jadi di sini ada 4.
Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan rasa ragu-ragu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi, semua anggota itu dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau anggota yang lain. Yang terakhir ada asas kenormatifan. Jadi, semua yang kita bicarakan dalam kelompok itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Oke, baiklah adik-adik, itu tadi merupakan tahap-tahap dari tahap kegiatan. Jadi di sini kita akan melakukan tahap pembukaan. Isinya itu apa saja? Itu ada tahap transisi, ada tahap kegiatan, juga ada tahap pengakhiran. Oke, baik adik-adik sekalian. Kita hari ini akan melakukan perkenalan dulu nih. Adik-adik, ibu minta satu persatu untuk memperkenalkan diri. Apa saja diperkenalkan? Ada nama, kelas, alamat, dan juga hobi. Oke, apakah siap? Siap, Bu. Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan ibu. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiana Devi Nur Arifah, saya biasa dipanggil Devi, saya dari kelas 11, alamat saya di Jalan Pangeran Sudanata, Perumahan Bukit Pinang Raya Blok F1 nomor 14, hobi saya membaca. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Resi Adisona, teman-teman bisa panggil saya Resi. Saya tinggal di Jalan Flamboyan. Hobi saya mendengarkan musik. Itu saja, terima kasih. terima kasih. Oke baik, perkenalkan nama saya Agnes Felisa, saya biasa dipanggil Nenes. Saya dari kelas 11, alamat saya di Jalan M.Y. Menjelang Sumatera 1 nomor 100. Hobi saya jalan-jalan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyariya Durukmana, biasa dipanggil Dwi. Saya dari kelas 11, hobi saya berenang. Saya tinggal di Jalan Laguna, Gampung Kuliah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Farida Novianti, biasa dipanggil Novi, saya dari kelas 11, alamat rumah saya Jalan Trisari, hobi saya membaca. Terima kasih. oke, terima kasih. Jadi di sini sudah kenal satu sama lain ya. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ibu akan memperkenalkan. Perkenalkan, nama ibu Afifa Azhara, biasa dipanggil ibu Afifa. Ibu tinggal di Jalan Lampu Mangkurat, Gang 9 nomor 1. Hobi ibu menonton. Oke, baiklah adik-adik. Apakah kalian sudah siap nih untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Oke, jika sudah siap kita bisa masuk di tahap kegiatan ya. Ya, Bu. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Jadi kita sudah masuk nih di tahap kegiatan. Jadi di tahap kegiatan pada pertemuan kita kali ini, teknik yang akan kita bahas adalah menggunakan teknik diskusi kelompok. Nah, materi kita pada hari ini udah ada yang tahu belum? Belum. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang kejenuhan belajar. Baiklah adik-adik sekalian, ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu kejenuhan belajar. Jadi di sini kejenuhan belajar itu adalah di mana kondisi emosional dan fisik seseorang yang tidak dapat memproses informasi-informasi atau pengalaman baru karena tekanan sangat mendalam yang berkaitan dengan belajar sehingga tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar. Lalu di sini ada tujuan umumnya, yaitu tujuan umumnya adalah agar siswa dapat mengetahui nih bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar yang sedang dialami di masa pandemi seperti ini, pandemi COVID-19. Dan ada tujuan khususnya yaitu siswa itu memahami pengertian kejenuhan belajar, faktor penyebab kejenuhan belajar, ciri-ciri kejenuhan belajar, dan juga tips mengatasi kejenuhan belajar di masa pandemi seperti ini. Oke, baiklah adik-adik sekalian, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih garis besar diskusi kita pada hari ini. Jadi kegiatan bimbingan kelompok ini kita ingin menggunakan teknik diskusi, yaitu diskusi terfokus. Topik yang akan kita bahas pada diskusi kelompok berjudul beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar secara daring. Adapun peran-peran yang dimiliki oleh setiap anggota dalam kelompok, yaitu ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai notulensi, dan ada yang sebagai anggota. Jadi pada tahap awal kegiatan, konselor menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, manfaat bimbingan kelompok, serta asas-asas bimbingan kelompok.
Setelah itu, kita melakukan perkenalan untuk setiap anggota dalam kelompok tersebut. Dan pada tahap kegiatan, konselor memberikan penjelasan secara singkat mengenai topik yang akan kita bahas, yaitu kejenuhan belajar. Setelah itu dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus. Setelah itu, konselor melakukan pengarahan kepada anggota untuk membagi peran masing-masing. Setelah pembagian peran dan tugas, konselor menjelaskan tugas dari setiap peran dan kelompok. Setelah itu, kegiatan diserahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi hingga selesai. Lalu setelah itu, pada tahap akhir kegiatan diambil alih kembali oleh konselor dengan melakukan refleksi, penguatan, serta menyuruh anggota untuk memberikan pesan dan pesan selama mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Baik, itu tadi merupakan garis besar diskusi kelompok. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk pada teknik diskusi kelompok hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Apakah adik-adik setuju? Setuju. Oke, ice breaking kita pada hari ini ada konsentrasi. Udah pada tahu semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah pada tahu semua. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari Ibu Nenes, Nenes Devi, Devi Novi, Novi Nenes, Nenes Dwi, Dwi Resi, Resi Novi, Novi Ibu, Ibu Dwi, Dwi Devi, Devi Novi, Novi Resi. Ya, konsentrasi. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari Ibu Resi, Resi Devi, Devi Nenes, Nenes Novi, Novi Dwi. Dwi Ibu. Oke, yeay. Oke, apakah udah semangat nih untuk melakukan bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Sekarang kan kita sudah semangat nih. Nah, sekarang Ibu ingin membagi peran-peran nih kepada kalian. Jadi di sini kan ada moderator, ada notulensi, dan juga ada anggota yang berdiskusi. Jadi siapa nih yang menjadi moderator? Saya, Bu. Oke, Nenes ya sebagai moderator. Iya, Bu. Kalau yang jadi notulensi siapa nih? Saya, Bu. Oke, Devi. Berarti di sini ada Nak Novi, Nak Dwi, dan Nak Resi yang sebagai anggota yang berdiskusi ya. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan membagikan materi dan juga refleksi kita pada hari ini. Silakan Nak Devi, Nak Resi, Terima kasih, Bu. Nak Nenes, kasih Bu. Nak Dwi, dan juga Nak Novi. Oke, baiklah. Jadi di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu apa sih? Tadi kan di sini kan Nenek sebagai moderator. Jadi di sini Ibu akan membacakan rambu-rambu diskusi, yaitu jadi dalam diskusi kelompok terdapat peran-peran yang diambil oleh setiap anggotanya dengan tugas masing-masing. Jadi di sini yang pertama moderator itu tugasnya membuka jalannya diskusi dan mengakhiri jalannya diskusi, memperkenalkan anggota yang mengikuti diskusi kelompok, memberikan informasi mengenai topik yang akan dibahas dalam diskusi kelompok, mempersilahkan anggota yang berdiskusi untuk menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang dibahas. Moderator harus berani menyanggah atau memotong suatu pembicaraan dalam diskusi apabila yang dibahas melenceng dari topik pembahasan, dan moderator harus aktif dalam memberikan pertanyaan kepada anggota diskusi mengenai topik yang dibahas. Itu yang moderator paham? Bu. Oke, selanjutnya ada notulensi, di mana di sini notulensi itu mencatat topik apa yang dibahas dalam kelompok, mencatat jumlah anggota yang hadir dan mengikuti diskusi kelompok, menyimak dan menulis segala hal yang dibahas dalam diskusi kelompok, menuliskan dan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Seperti itu ya, notulensi. Ya, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada anggota. Jadi di sini anggota tugasnya yaitu mengikuti arahan yang diberikan oleh moderator, mengungkapkan pendapat dan pemikirannya mengenai topik yang dibahas dalam diskusi kelompok, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Oke, baiklah. Jadi di sini itu adalah merupakan tugas dari tiap masing-masing yang peran yang kalian ambil ya. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Kita bisa mulai diskusinya ya. Bisa, Bu. Oke, sekarang saya serahkan kepada
kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Silakan moderator. Oke, baik, terima kasih Bu Afifah. Jadi teman-teman, sini saya sebagai moderator akan memimpin diskusi kita pada hari ini, yang dimana topik diskusi kita pada hari ini yaitu kejenuhan belajar yang terdiri dari 4 poin, yaitu pengertian kejenuhan belajar, faktor penyebab kejenuhan belajar, ciri-ciri kejenuhan belajar, dan tips mengatasi kejenuhan belajar saat daring. Nah, jadi saya persilakan terlebih dahulu kepada teman-teman untuk membaca materi tentang pengertian kejenuhan belajar. Apakah sudah teman-teman? Sudah. Oke, saya persilakan siapa yang mau mulai? Saya ya. Oke, silahkan. Jadi kejenuhan belajar di sini yang dapat saya ambil yaitu seseorang yang mudah bosan ketika belajar karena terlalu lama. Terus tuh karena tidak ada niatan dalam dirinya, jadi dia itu tuh merasa kayak belajar tuh hanya cuman ikut-ikutan saja. Jadi dia tuh mudah jenuh ketika belajar itu lama. Terus dan tidak mendapatkan hasil dari proses belajar itu seperti itu. Oke, baik. Silakan. Saya Bu. Maksud saya Iya. ya, jadi pengertian kejenuhan belajar sini yang bisa saya simpulkan yaitu di mana seseorang itu memiliki emosional atau fisik yang mempengaruhi proses seseorang dalam belajar. Mungkin selebihnya sama dengan Novi ya Bu penjelasannya seperti itu. Oke, terima kasih Dwi. Kalau dari saya kejenuhan belajar kurang lebih sama dengan teman-teman, tapi kalau dari saya kejenuhan belajar itu kondisi di mana kita itu merasa lelah atau malas untuk melakukan aktivitas belajar, gitu kurang lebihnya. Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan ya dari jawaban teman-teman bahwa kejenuhan belajar ini adalah tekanan yang mungkin cukup mendalam ya dalam diri kita sampai kita ini merasa jenuh pada sesuatu hal tersebut. Dan dimana kejenuhan belajar ini juga tentunya mengganggu kondisi mental kita dan dapat mengakibatkan timbulnya rasa lesu dan juga tidak bersemangat atau juga tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, ini biasanya disebabkan karena terdapat tekanan dari luar yang menyebabkan diri kita ini jadi tidak semangat belajar dan merasa jenuh ketika belajar. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai faktor penyebab dari kejenuhan belajar. Saya persilakan kepada teman-teman untuk membaca terlebih dahulu.
yang mau duluan? Saya. Silakan, Nurti. Jadi faktor penyebab dari kejenuhan belajar itu yang dapat saya simpulkan yaitu pertama ada terlalu lama waktu untuk belajar tanpa adanya atau kurang istirahat, terus tuh lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung. Lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar, begitu pula dengan lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Lalu ada lingkungan yang baik menimbulkan suasana belajar yang baik sehingga kejenuhan dalam belajar akan berkurang. Seperti itu dari saya. Oke, selanjutnya. Ya, kalau dari saya faktor penyebab kejenuhan belajar itu ada 3, yaitu kurangnya istirahat, lingkungan yang tidak mendukung, dan kehilangan motivasi, kurang lebih begitu. Saya kira Saya Bu, saya Nes. Ya. Ya, jadi di sini ada beberapa faktor penyebab kejenuhan belajar. Yang pertama di mana terlalu lama waktu untuk belajar. Nah, jadi dengan jangka waktu yang lama dalam proses belajar itu akan membuat kita jenuh. Boleh lama tapi kayak diseling-seling gitu. Nah, misalnya belajar 30 menit, baru 10 menit istirahat, lalu 30 menit lagi belajar. Lalu yang kedua yaitu lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar yang dimaksud di sini yang saya pahami yaitu suasana ruangan itu, nah Bu, apakah mendukung, ribut atau tidaknya. Lalu interaksi itu lingkungan yang baik. Nah, maksudnya lingkungan baik yang itu tadi ya Bu, apakah suasana lingkungan tersebut itu hening atau seperti apa gitu. Seperti itu Bu. Oke, jadi teman-teman tadi sudah menjelaskan ya penyebab dari kejenuhan belajar itu. Nah, jadi bisa saya simpulkan dari masing-masing pendapat teman-teman bahwa memang terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dari kejenuhan belajar kita. Yang dimana yang pertama di sini dari cara atau metode belajar kita yang tidak bervariasi nih, seperti yang tadi teman-teman katakan bahwa ketika kita belajar juga dengan waktu yang lama namun tidak ada variasi dalam belajar, kemudian itu akan membuat kita jenuh dan merasa bosan. Jadi kita jadi kayak malas untuk belajar dengan metode yang itu aja ataupun menonton gitu yang tidak berubah-ubah. Nah, kemudian yang kedua ada belajar hanya di tempat tertentu. Karena kalau misalnya kita belajar cuma misalnya di kamar atau di satu tempat yang tidak berubah, itu juga menimbulkan kejenuhan. Kita butuh tempat yang baru, kita butuh berada di lingkungan ataupun situasi yang baru sehingga kita bisa merasakan hal-hal baru yang bisa meningkatkan diri kita untuk bisa belajar dengan baik, itu tidak jenuh-jenuh dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga ada suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Yang mana benar nih kalau misalnya suasana belajar kita tidak berubah terus monoton seperti satu metode saja, itu akan membuat kita ini menjadi jenuh gitu. Kita butuh sesuatu hal yang baru, terkadang membuat diri kita ini merasa ada perubahan yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian ada kurang aktivitas rekreasi atau hiburan, karena memang penting sekali sih untuk kita menghibur diri kita juga dengan misalnya kita berlibur bersama teman-teman atau kita melakukan kegiatan yang kita sukai gitu. Nah, jadi itu ya tadi faktor penyebab dari kejenuhan belajar. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kejenuhan belajar. Saya persilakan kepada teman-teman untuk membaca terlebih dahulu. Sudah teman-teman? Sudah. Oke. Nah, baik ya. Siapa yang mau duluan? Ya, silakan. Ya, jadi di sini ciri-ciri kejenuhan belajar yang pertama yaitu merasa bahwa pengetahuan dan kecakapan dalam proses belajar kita ini tidak ada kemajuan. Lalu sistem pemikiran kita juga tidak dapat bekerja sesuai dengan yang biasanya. Lalu yang terakhir yaitu kita tidak memiliki motivasi
motivasi dalam belajar. Nah, apabila kita udah maksudnya mengalami ketiga hal ini, berarti kita tuh sudah termasuk dalam kejenuhan dalam proses belajar. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya Kalau dari saya, ciri-ciri dari kejenuhan belajar itu yang dapat saya simpulkan yaitu adanya tanda-tanda atau gejala-gejala, yaitu rasa enggan, malas, lesu dan tidak bergairah untuk belajar. Terus ada terus juga kehilangan motivasi dan konsolidasi. Jadi orang yang memiliki kejenuhan belajar ini dalam keadaan jenuh merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki motivasi yang dapat membuatnya bersemangat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap pelajaran yang diterimanya atau dipelajarinya. Seperti itu dari saya. Ya, kalau dari saya, ciri-ciri dari kejenuhan belajar yaitu yang saya simpulkan adalah merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar tidak ada kemajuan. Lalu tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring, ya kurang lebih seperti itu. oke ya. Jadi pendapat teman-teman benar ya kalau misalnya ciri-ciri dari kejenuhan belajar ini yang pertama bisa kita lihat ketika kita merasa bahwa kita ini tidak ada kemajuan, karena ketika kita sudah masuk di kejenuhan belajar itu tentunya membuat kita ini merasa kayaknya saya malas deh, jadi nanti aja deh karena saya udah ngerasa jenuh, capek dan malas, jadi tidak ada kemajuan dalam diri kita. Nah kemudian yang kedua yaitu sistem akal kita tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, ya seperti diharapkan oleh diri kita, seperti ketika kita ingin memproses informasi ataupun materi yang ada, maka kita tidak dapat menerimanya atau mencerna materi tersebut dengan baik, sehingga kita merasa jadi kayak wah kayaknya ini susah deh untuk saya pahami, sehingga saya jadi semakin malas dan saya semakin jenuh untuk memulai belajar kembali. Nah kemudian yang ketiga yaitu ada kehilangan motivasi dan konsolidasi, karena menurut saya juga di sini penting sekali ya ketika kita memiliki motivasi. Kalau kita tentunya memiliki motivasi, kita memiliki tujuan. Jadi ketika kita merasa saya sudah kehilangan motivasi, saya sudah merasa jenuh belajar, tentunya dengan kita memiliki motivasi, kita akan tergerak kembali untuk bisa mencapai tujuan tersebut dan terus termotivasi untuk tidak jenuh dalam belajar. Nah seperti itu ya teman-teman, juga dari hasil diskusi teman-teman. Nah kemudian materi yang selanjutnya yaitu tips mengatasi kejenuhan belajar secara daring. Saya persilakan kepada teman-teman untuk membaca. Oke baik teman-teman, apakah sudah? Sudah. Oke baik, silakan. Ya, saudara Dwi. Ya, di sini ada tips mengatasi kejenuhan belajar daring ya. Yang pertama yaitu mengatur waktu sebaik mungkin. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kita boleh belajar terus-menerus, tapi kita harus sadar nih, kita harus menyiapkan waktu istirahat. Yang saya bilang tadi 30 menit belajar, habis itu kita siapkan 10 menit atau 15 menit untuk istirahat untuk lanjut ke pelajaran selanjutnya. Lalu yaitu menguasai diri dan gaya belajar. Nah, setelah kita memiliki waktu belajar, kita harus tahu nih gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kita agar kita tuh lebih bersemangat lagi dan lebih tidak jenuh untuk belajar. Lalu yang ketiga yaitu menyiapkan alat atau media pembelajaran. Nah, dengan adanya alat tersebut atau media, maka kita akan tidak bosan untuk belajar dan tidak jenuh dalam belajar. Lalu yang terakhir yang menurut saya itu kita harus menentukan target nih dalam belajar, karena dengan kita menentukan target, kita menentukan apa yang ingin kita capai. Dengan begitu kita kita akan bersemangat. Apabila ada muncul kejenuhan, maka kita harus ingat lagi nih target atau tujuan yang sudah kita buat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya, tips mengatasi kejenuhan belajar yang dapat saya simpulkan,
istirahat, minum, makan sedikit-sedikit, berarti belajar lagi lanjut. Pokoknya jangan terlalu belajar terus-terusan, karena itu akan membuat kita tuh jadi jenuh dalam belajar. Lalu ada tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar. Jadi itu kita jangan terlalu memikirkan kalau belajar itu berat. Ya, pokoknya jalanin aja, belajar aja gitu. Terus tuh kalau baru tuh menentukan target pencapaian nilai. Jadi tuh dengan kita punya target nilai dan target untuk peringkat di kelas 5 besar, 3 besar, kita pasti bakal semangat dalam belajar dan tidak mudah jenuh untuk belajar. Selanjutnya, ya kalau tips mengatasi kejenuhan belajar daring dari saya kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain, tapi yang saya lakukan yaitu dengan mengatur waktu sebaik mungkin atau memanajemen waktu. Dengan kita mengatur waktu sebaik mungkin, saya rasa kita bisa mengatasi kejenuhan belajar itu sendiri. Dan terima kasih teman-teman. Jadi di sini bisa saya simpulkan ya dari pendapat teman-teman bahwa memang kita harus nih mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin, antara misalnya waktu belajar dengan waktu kita bermain atau bersantai. Karena kalau misalnya kita cuma terus-terusan belajar tuh kayak membuat diri kita merasa lelah gitu. Itu bukan hanya sekedar lelah secara pikiran, tapi secara fisik dan mental kita gitu. Karena kita juga harus menyalinginya dengan istirahat. Nah kemudian juga kita juga harus bisa menguasai diri dan juga gaya belajar kita seperti apa yang kita sukai. Karena kalau kita sudah memiliki gaya belajar yang kita sukai atau metode belajar yang kita sukai, tentunya kita akan lebih mudah untuk memahami materi, mudah untuk mengingat materi, dan juga mudah untuk kita meningkatkan keseriusan kita dalam belajar, sehingga tidak jenuh dalam belajar dan juga bisa meminimalisir rasa jenuh ketika kita belajar. Nah kemudian juga kita harus bisa menyiapkan alat-alat ataupun fasilitas yang berpengaruh ataupun menunjang memudahkan kita dalam belajar gitu, sehingga ketika misalnya kita udah asik menulis ternyata bukan kita isinya habis, atau misalnya ada kesalahan kita membutuhkan skip X atau misalnya penghapus gitu, jadi itu kayak ya ampun barang-barangnya nggak lengkap gitu, jadi kan kita pasti malas dan jadi kayak jenuh, jadi akhirnya terlewatkan dari itu ya. Nah kemudian juga kita harus nih menentukan target kita dalam belajar, karena kalau misalnya kita sudah memiliki target tentunya itu akan juga memudahkan kita. Kalau misalnya kita nggak punya target, semua berjalan aja itu kayak rasanya tuh masih agak kurang tepat sih kalau menurut saya. Karena kalau kita nggak punya target itu bisa membuat diri kita ini jadi kayak pikirannya kemana-mana gitu, nggak fokus. Jadi sangat perlu kalau kita menentukan target pencapaian ataupun target belajar kita supaya kita tidak jenuh. Nah mungkin seperti itu ya dari keempat poin materi yang sudah kita bahas tadi. Namun di sini saya mau menanyakan nih kepada teman-teman, apakah nih teman-teman punya pengalaman kejenuhan belajar yang membuat teman-teman ini merasa tidak memiliki semangat ataupun motivasi gitu ketika belajar, karena kejenuhan belajar? Nah ya, jadi dimana di masa pembelajaran daring ini kita tidak bersosialisasi gitu. Jadi kalau pas sekolah offline gitu kan kita ada jedanya gitu, waktu istirahat, waktu belajar, lalu istirahat diisi dengan makan, ngobrol dengan teman-teman. Nah di situ di waktu tersebut lah kita menghilangkan kejenuhan saya gitu di misalnya di pembelajaran gitu. Kalau di rumah kan kita bingung juga ya, gimana nih buat cara kita menghilangkan jenuhnya, dimana habis belajar kita mengerjakan tugas, nanti lanjut ke mata pelajaran selanjutnya tugas lagi, nanti mata pelajaran selanjutnya tugas lagi. Jadi kayak tidak ada waktu untuk kita istirahat. Mentok-mentok malam itu kayak sudah untuk waktunya tidur nih, bukan untuk menghibur diri kita. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya pastinya ada ya jenuh. Kita offline aja, belajar offline aja ada jenuhnya juga. Tapi kalau sama pelajaran yang tidak kita sukain, yang lama belajarnya, apalagi dari sekarang ini gitu, yang kesempatan kan buat guru-guru kita buat dipikirnya kita di rumah itu tuh gak ngapain, padahal kita kan bantu anaknya juga gitu. Jadi tuh ya pastinya ada ya, pastinya semua orang juga jenuh belajar baik offline maupun daring seperti ini. Ya, kalau dari saya kejenuhan pasti ada sih kejenuhannya seperti teman-teman juga. Tapi kalau dari saya
saya tuh merasa jenuh kalau misalnya saat belajar daring terus disuruh on kamera. Di situ saya merasa kesulitan dalam menangkap materi. Tapi kalau kameranya dimatikan, saya malah tidur, malah nggak konsen dalam belajar. Jadi di situ sih saya selalu merasa jenuh kalau selama belajar daring ini. Oke, jadi dari pengalaman teman-teman ya, karena memang menurut saya juga ketika pembelajaran daring ini kita harusnya lebih padat gitu jadwal belajarnya, tugas-tugasnya dan juga kegiatannya gitu, karena banyak yang mengira bahwa kita ini dengan belajar daring itu waktu kita lebih banyak, padahal ternyata waktu kita belajar itu lebih banyak tersita, waktu istirahat itu lebih banyak tersita karena tugas dan juga pelajaran yang terus berdatang silih berganti gitu. Misalnya tugas satu selesai ternyata lanjut lagi dengan tugas-tugas yang lainnya yang juga kadang deadline itu sangat mepet gitu dengan waktu kita dikasihnya gitu ya. Jadi memang ketika daring ini rasa jenuh belajar ini tentunya pasti ada, dan karena juga tidak bertemu secara langsung dengan gurunya, makanya jadi kita merasa jenuh dengan materi yang hanya disampaikan melalui daring gitu. Nah, tapi hal itu juga bisa kita atasi karena kalau misalnya kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, dengan kita memiliki waktu yang santai yang bisa kita lakukan, itu tentunya bisa mengatasi kejenuhan dari teman-teman juga ya. Oke, nah baik. Jadi semua materi sudah terbahas. Jadi saya persilakan kepada Mbak Nancy untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini dengan topik kejenuhan belajar. Adapun anggota diskusi yaitu Resi, Dwi, dan juga Novi. Yang pertama, pengertian dari kejenuhan belajar. Di sini kejenuhan belajar ini adalah di mana kondisi emosional dan fisik seseorang yang tidak dapat memproses informasi atau pengalaman baru karena tekanan sangat mendalam yang berkaitan dengan belajar sehingga tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar. Ini bisa terjadi karena belajar yang terlalu lama sehingga merasa jenuh dan bosan sehingga tidak bersemangat dan bergairah ketika belajar. Kemudian yang kedua, faktor penyebab kejenuhan belajar, yaitu yang pertama adalah terlalu lama waktu untuk belajar tanpa atau kurang istirahat. Jadi belajar karena ada kurangnya istirahat dan kita selalu terfokus pada belajar ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari kejenuhan belajar. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung. Jadi lingkungan yang buruk ini pasti akan membuat motivasi kita itu berkurang gitu. Jadi karena kurangnya motivasi mungkin itu akan menimbulkan kejenuhan belajar. Nah, lingkungan yang baik itu kan pasti akan menimbulkan suasana belajar yang baik. Jadi kejenuhan belajar itu akan berkurang, begitupun sebaliknya dengan lingkungan belajar yang buruk. Kemudian selanjutnya ada konflik. Jadi misalnya kita ada konflik dengan teman atau dengan guru, jadi itu bisa aja membuat kita itu nggak mood atau nggak bersemangat dalam belajar. Jadi itu bisa menyebabkan kita jenuh dalam belajar. Kemudian tidak ada umpan balik positif. Misalnya siswa ini hanya mendengarkan saja dan nggak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi siswa ini jenuh karena selalu mendengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian yang terakhir itu mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Jadi kalau misalnya kita sudah terpaksa dalam mengerjakan sesuatu, pasti kan kita jadi malas ya, terus juga jenuh gitu juga dengan belajar. Jadi karena kita merasa terpaksa ini, jadi kita tuh merasa nggak bersemangat, jadi kita bisa merasa jenuh. Kemudian ada ciri-ciri dari kejenuhan belajar. Itu dari ciri-cirinya mungkin kita bisa karena kita kehilangan motivasi gitu ya. Saat kita kehilangan motivasi itu jadi kita merasa jenuh kalau dirinya ini nggak punya nih motivasi yang dapat membuatnya bersemangat. Jadi kita merasa bahwa pengetahuan atau kecakapan dalam proses belajar tidak ada kemajuan. Jadi karena nggak ada kemajuan ini, jadi kita merasa ngestak di sini-sini aja. Jadi di situ sudah merasa ngapain sih, sudah mulai jenuh gitu dalam belajar. Kemudian yang terakhir itu tips mengatasi kejenuhan belajar yang sudah dibahas dengan teman-teman di sini. Yang pertama yaitu mengatur waktu sebaik mungkin. Jadi kita ini harus pandai gitu manajemen waktu. Misalnya kita waktu mengerjakan tugas, waktu belajar, membantu orang tua, kemudian jalan bersama teman-teman dan lain sebagainya. Begitu juga dengan online. Jadi kita juga harus mengatur waktu kita gitu, jangan terus
terus-terusan kita tuh belajar terus, jadi itu yang bisa merusak mood kita gitu ya. Terus yang kedua yaitu menguasai diri dan gaya belajar. Jadi kita harus menguasai diri dan gaya belajar seperti apa, dan juga itu sangat membantu kita gitu ya dalam mengatasi kejenuhan dari belajar. Kemudian menyiapkan alat tulis agar kita saat belajar itu nggak nyari-nyari lagi tuh pulpennya mana, pensilnya mana gitu. Itu kan sangat mengganggu kita waktu belajar. Terus juga tidak boleh memikirkan beratnya belajar. Jadi kita nggak boleh tuh terfokus pada beratnya belajar. Masa belajar ini kayaknya susah gitu ya, padahal kita belum ngejalaninnya. Kemudian kita harus menentukan target nih, misalnya kita semester ini targetnya harus gimana gitu. Itu bisa salah satu faktor kita buat semangat gitu ya. Terus yang terakhir yaitu menyediakan waktu untuk menghibur diri. Jadi kita nggak boleh terlalu fokus pada belajar, tapi kita juga harus memanjakan diri kita gitu ya, harus beristirahat. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke kamu. Oke, baik, terima kasih ya, sangat jelas informasi yang diberikan oleh Devi kepada teman-teman dan juga saya. Jadi sekian diskusi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Ibu Afifa. Baiklah, terima kasih kepada kalian semua. Kita tepuk buat kita semua. Yeay. Oke, baiklah, kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada hari ini ya, yang telah dipimpin oleh moderator. Dan terima kasih kepada moderator, notulensi, dan juga kepada para anggota nih yang telah melaksanakan diskusi kelompok ini dengan baik dan sangat bersemangat. Dan juga Ibu lihat diskusi kita pada hari ini berjalan dengan baik seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi nih. Jadi refleksi yang pertama nih Ibu tanyakan nih kepada para anggota. Jadi di sini menurut kalian nih kejenuhan belajar itu apa sih? Coba kalian bisa jelaskan secara singkat menurut bahasa kalian sendiri. Silakan ya, Dwi. Mungkin kalau menurut saya kejenuhan belajar itu berarti kita sudah bosan, sudah tidak bersemangat, tidak bisa minat, atau seperti itulah Bu dalam proses belajar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya silakan. Kalau dari saya kejenuhan belajar itu sudah kayak males banget kayak ngikutin proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Terus tuh pokoknya tuh kayak sudah jenuh, sudah nggak berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran itu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, terima kasih pada Novi. Selanjutnya, Kalau dari saya, Bu, kejenuhan belajar itu kondisi di mana seseorang itu tuh memang sudah benar-benar malas atau nggak minat untuk melakukan aktivitas belajar, Bu. oke, baik, terima kasih. Jawaban kalian bagus-bagus sekali ya. Oke, pertanyaan kedua nih, apakah nih kalian pernah merasakan di posisi jenuh belajar? Jika iya itu tuh apa, sebutkan faktornya? Oke, silakan pada Nadwi. Ya, jadi kalau dari saya faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar saya itu yang pertama kayak kurangnya kayak saya tidak bisa mengatur waktu belajar saya dengan kegiatan lainnya. Nah, di mana saya itu kayak di pembelajaran online ini kan belajar terus-terusan gitu ya, Bu ya. Jadi kita tidak ada waktu nih untuk mengatasi kejenuhan saya. Lalu yang kedua yaitu yang mempengaruhi faktor penyebab saya jenuh itu karena lingkungan belajar saya, Bu. Jadi kan karena di rumah saya ini ada anak kecil gitu ya, Bu. Jadi ribut, saya tidak fokus dalam belajar. Jadi saya kayak malas gitu nabung untuk belajar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kalau dari saya pastinya pernah merasakan di posisi jenuh dalam belajar. Justru faktornya yang membuat saya itu jenuh dalam belajar itu karena terlalu lama waktu yang dilaksanakan dalam proses belajar tersebut, apalagi dengan belajar yang mata pelajaran saya tidak senangi, jadi itu selalu mudah jenuh ketika saya belajar. ya terima kasih. Selanjutnya, Ya, kalau dari saya faktor kejenuhan belajar yang saya alami itu dari kalau saat belajar daring itu sama seperti saudari Novi, itu seperti durasi yang sangat panjang
Dan juga di rumah saya itu rada-rada berisik Bu, jadi ya itu Bu, saya merasa jenuh saat belajar karena tugas yang panjang dan berisik. Oke, terima kasih jawabannya bagus-bagus sekali. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir. Nah, dari kalian kan udah tahu nih faktor kejenuhan belajar kalian itu apa. Nah, dari itu gimana sih cara kalian mengatasi kejenuhan belajar yang kalian alami itu tadi? Ya silakan. Nah, ya jadi untuk mengatasi faktor penyebabnya tadi itu ya mungkin salah satunya saya tidak bisa kan Bu menghilangkan adik saya. Jadi ya jadi mau nggak mau saya bisa mungkin mengunci kamar saya, berusaha untuk suara itu tidak masuk ke kamar saya. Lalu yang masalah waktu itu tadi Bu, mungkin saya rada sulit ya Bu karena kan habis pembelajaran tugas. Nanti lanjut lagi pelajaran selanjutnya tugas lagi. Jadi mungkin sebisa saya mencari waktu nih untuk kayak me time gitu ya Bu ya, biar nggak jenuh. Mungkin saya mencari waktu itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kalau saya tadi kan yang menyebabkan saya jenuh itu faktornya kan lama waktu dalam belajar. Jadi gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Sebenarnya kalau saya belajar secara offline kan saya tidak bisa menentukan waktu itu kan tergantung gurunya. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya saya melakukan sesuatu di meja, misalkan ada apa coret-coret kertas gitu, kayak gitu kan supaya nggak terlalu jenuh juga, menghibur diri terus tuh. oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Esi. Ya kalau saya Bu, cara mengatasi kejenuhan belajar kalau saat daring, saya tuh nggak fokus ya Bu ya. Kalau saya tuh merasa jenuh belajarnya kalau saya mengaktifkan kamera, jadi saya mungkin bisa mematikan kamera atau saya mematikan suara, tapi saya sambil mendengarkan musik gitu Bu. Walaupun ya saya kadang nggak konsen juga Bu kalau misalnya sambil belajar sambil dengar musik, tapi dengan adanya musik itu Bu, saya ngerasa apa ya, jadi lebih semangat gitu lah Bu belajarnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi merupakan refleksi untuk anggota. Terima kasih kan sudah menjawab ya. Selanjutnya nih refleksi buat moderator. Jadi pertama Ibu menanyakan, menurut Anda nih, apakah materi diskusi kita pada hari ini adalah materi yang penting? Ya, menurut saya Untuk moderator. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya itu sangat penting ya Bu, karena juga ini temanya tentang kejenuhan belajar, terutama yang kita rasakan memang di kondisi pembelajaran daring seperti saat ini, sehingga sangat perlu nih kita mendapatkan materi seperti ini agar kita mengetahui nih bagaimana cara yang tepat untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dalam belajar agar tidak jenuh dalam belajar. Seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah diskusi berjalan sesuai dengan arahan yang telah Nanelis berikan nih? Alhamdulillah Bu, berjalan sesuai dengan yang saya arahkan, karena teman-teman juga di sini sepertinya antusias Bu ya dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok pada hari ini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana nih perasaan Nak Nenes ketika mengendalikan peserta agar tetap pada aturan-aturan dalam diskusi yang telah ada? Perasaan saya Bu sangat senang karena ini juga pertama kalinya saya menjadi moderator. Jadi di sini juga saya sambil belajar dan ternyata teman-teman juga bisa mengikuti apa yang saya instruksikan dengan baik, sehingga di sini perasaan saya sangat senang Bu menjadi moderator. Lalu apakah sulit nih menjadi moderator? Karena ini pengalaman pertama dan juga saya ketika langsung melakukannya, alhamdulillah tidak sulit Bu ya, karena juga teman-teman sini sangat baik dalam mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Jadi menurut saya alhamdulillah tidak sulit Bu. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan terakhir nih, apakah selama pandemi seperti ini Nak Nenes sering atau pernah merasa jenuh dalam belajar? Jika iya, apa rasanya dan gimana nih cara Nak Nenes mengatasi kejenuhan belajar tersebut? Gitu. Kalau saya Bu ya, tentunya pernah Bu ya, apalagi kondisi pembelajaran daring seperti saat ini. Jadi kayak misalnya ketika belajar daring terus tiba-tiba kuota yang habis, terus itu juga jaringan yang enggak ada, terus itu juga pembahasan materi yang disampaikan itu kurang menarik gitu. Jadi itu kayak agak jenuh gitu kalau belajar, apalagi juga kalau misalnya lagi kuliah terus tuh tiba-tiba ada tugas-tugas tambahan yang deadline itu mepet, jadi itu kayak ngerasa kayak berbenturan tuh, jadi kayak ngerasa ada jenuhnya gitu. Jadi sehingga ketika saya merasakan kejenuhan belajar, saya mengatasinya dengan saya berusaha untuk mencari waktu supaya saya bisa merilekskan diri gitu, supaya saya tuh nggak ngerasa jenuh belajar, walaupun memang itu keharusan saya untuk menyelesaikan tugas dan mengikuti pembelajaran, tapi saya juga harus bisa mengatasinya dengan saya punya waktu yang
ruang untuk diri saya sendiri agar saya bisa kembali bersemangat dalam belajar. Oke, terima kasih kepada Nak Nenes setelah memberikan jawaban dari yang refleksi telah Ibu berikan. Nah, terakhir nih refleksi untuk notulensi nih. Menurut Anda, apakah penting nih materi diskusi kita pada hari ini? Kalau menurut saya sangat penting ya Bu, apalagi pada saat masa pandemi seperti ini kita tuh pasti ngerasa jenuh gitu ya dalam belajar, karena kan kita belajar dikasih tugas sehingga nggak ada waktu buat istirahat gitu nah Bu. Jadi pasti ngerasa nggak bersemangat untuk belajar dan juga pasti merasa jenuh dalam belajar. Jadi dengan adanya materi seperti ini kita jadi mengerti nih kejenuhan belajar itu tuh karena faktor seperti apa, dan juga kita bisa mendapatkan tips bagaimana untuk mengatasi dari kejenuhan belajar itu sendiri. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah sulit nih menjadi notulensi pada diskusi kita pada hari ini? Kalau menjadi notulensi mungkin nggak begitu sulit ya, karena kan mencatat saja, mungkin ada beberapa poin-poin yang mungkin terlewat untuk dicatat, jadi yang itu mungkin sebagai sedikit kesulitan yang saya alami seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa menurut Nak Devi nih, apakah diskusi kita kali ini berjalan dengan baik? Kalau menurut saya sangat berjalan dengan baik ya. Di sini moderator juga sudah memimpin jalannya diskusi dengan sangat baik dan memberikan arahan-arahan kepada anggota diskusi sehingga diskusi pada hari ini berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih, apakah selama masa pandemi seperti ini nih, Nak Devi ini sering atau pernah merasa jenuh dalam belajar? Jika iya, apa alasannya dan gimana nih cara Nak Devi mengatasinya? Kalau dari saya sendiri mungkin saya sering ya Bu yang merasa jenuh, karena saya tuh ngerasa lelah karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu, dan juga deadline-nya yang terlalu mepet. Jadi kita juga kalau kabut, jadi kita nggak sempat buat mengistirahatkan diri. Jadi kalau dari saya mungkin mengatasinya itu membuat jadwal belajar gitu. Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa itu belajar di mata pelajaran apa, mengerjakan tugas apa, dan juga memberikan waktu yang istirahat buat diri sendiri, misalnya selama 5 sampai. Oke, baiklah. Jadi di sini semua sudah menjawab refleksi yang Ibu berikan. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi kita hari ini. Jadi di sini ada pertama pengertian kejenuhan belajar. Jadi kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Lalu yang kedua ada faktor penyebab kejenuhan belajar, yaitu yang pertama ada terlalu lama waktu untuk belajar tanpa kurang istirahat, lalu lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung, lalu tidak adanya umpan balik yang positif terhadap belajar yang dilakukan, habis itu mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, dan suasana belajar yang tidak berubah, dan juga kurang rekreasi atau kurang hiburan. Jadi itu merupakan faktor penyebab kejenuhan belajar. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri kejenuhan belajar. Jadi ciri-ciri kejenuhan belajar itu tuh yang pertama ada itu biasanya rasa enggan, timbulnya rasa enggan, rasa malas, lesu, dan tidak bergairah untuk belajar, dan juga merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar tidak ada kemajuan. Lalu adanya kehilangan motivasi dan konsolidasi dalam belajar. Itu merupakan ciri-ciri dari kejenuhan belajar. Dan yang terakhir ada tips mengatasi kejenuhan belajar daring. Yang pertama itu ada mengatur waktu sebaik mungkin, menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang disukai, menyiapkan alat-alat penunjang pembelajaran sistem daring, tidak perlu memikirkan nih beratnya atau sulitnya belajar sistem daring. Lalu menentukan target pencapaian nilai akhir dan menyediakan waktu untuk menghibur diri. Oke, baiklah, itu tadi merupakan sedikit penguatan dari Ibu. Oke, selanjutnya apakah ada lagi nih yang mau ingin ditanyakan? Ada, Bu. Baiklah, kita sudah melakukan diskusi pada hari ini dan semua nih sudah memerankan apa yang menjadi tugasnya. Kemudian semua juga sudah memberikan refleksi dan juga penguatan gitu ya. Jadi apakah materi kita hari ini siap untuk dilakukan oleh kalian semua nih setelah melakukan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Oke, baiklah adik-adik, hari ini sesuai kesepakatan kita sudah melaksanakan diskusi kelompok. Nah, Ibu rasa pertemuan kita sudah cukup nih. Maka yang berikutnya, silakan sampaikan kesan dan pesan kalian terhadap bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini. Bu. Ya, silakan kepada Nenes. Jadi kesan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini tentunya sangat menyenangkan ya Bu, apalagi juga Ibu membahas topik tentang
kejenuhan belajar yang kita memang hadapi saat ini karena pembelajaran secara daring. Sehingga di sini kita jadi mengetahui juga nih Bu bagaimana tujuan, manfaat, dan juga kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita bisa mengatasi kejenuhan belajar tersebut. Nah, kemudian juga di sini kita juga jadi bertemu dengan teman-teman baru nih. Jadi kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi mengenai materi kejenuhan belajar. Nah, kemudian untuk pesannya, semoga apa yang sudah disampaikan di sini kita bisa pahami dengan baik, bisa kita terapkan dalam pembelajaran dari saat ini, dan juga tidak hanya sia-sia dalam menerima pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, saya Bu. Iya, Jadi silakan. kesan saya dalam ikut bimbingan kelompok pada hari ini sangat menyenangkan karena topik yang dibahas juga sangat penting buat kita saat kita alami juga pada saat ini gitu ya Bu ya. Jadi dengan adanya informasi ini kita juga mengetahui tuh ciri-ciri kejenuhan belajar dan juga tips mengatasi kejenuhan belajar. Terus juga untuk pesannya semoga saya dan teman-teman di sini bisa tuh bisa mengatasi gitu ya kejenuhan belajar pada masa pandemi seperti ini. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih pada Dewi. Selanjutnya siapa dulu nih? Saya, Bu. Oh ya, silakan Kak Dewi. Ya, jadi kesan saya tentunya sangat menyenangkan, dan dengan adanya bimbingan kelompok ini saya mendapatkan teman baru dan mendapatkan gimana nih caranya kita untuk menghilangkan atau mengatasi kejenuhan dalam belajar. Dimana seperti yang kita ketahui ya, dalam proses pembelajaran daring ini kita pastilah menghadapi kejenuhan belajar tersebut. Lalu pesan saya yaitu untuk diri saya sendiri dan teman-teman agar kita dalam menjalani pembelajaran daring ini lebih semangat lagi dan kita bisa nih mengatasi kejenuhan dalam belajar. Oke, seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kalau dari saya pesannya pasti sangat senang sekali bisa mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini dengan judulnya, temanya, topiknya kejenuhan belajar. Jadi saya bisa mengetahui bagaimana cara agar saya tidak jenuh dalam belajar. Terus pesannya terutama untuk saya juga semoga saya dan teman-teman bisa mengurangi rasa jenuh dalam belajar. Amin. Oke, terima kasih. Terakhir. Kalau dari saya, Bu, kesan dan kesannya pasti saya mendapatkan ilmu baru, teman baru, ilmunya tentang materi kejenuhan belajar. Di situ saya jadi tahu gimana caranya mengatasi kejenuhan belajar. Ya, kurang lebihnya itu sih Bu, dan pesannya semoga kita semua yang ada di sini lekas menghadapi masa pandemi ini dengan baik Bu. Amin. Oke, baik. Jadi di sini semua sudah memberikan kesan dan pesan ya. Oke, apakah pertemuan hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Apakah pertemuan kali ini akan dilanjutkan nih di minggu depan dengan topik lain dan dengan kelompok yang sama, atau sudah cukup nih hari ini saja? Lanjut Bu dengan topik yang berbeda. Topik yang sama. Oke, lanjut ya. Baiklah adik-adik sekalian, untuk hari ini pertemuan kita cukup nih sampai di hari ini saja. Semoga materi yang Ibu sampaikan dan kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan harapannya semoga kalian bisa nih mengatasi kejenuhan belajar yang sedang dialami di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Baiklah, kita akhiri di sini. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya Bu. Silakan, Kak Dewi. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya silakan. Berdoa, saya akhiri. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam